Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa nashkuru haqqa syukrih. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyih wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumin liqa'i rabbih. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutakabbalah. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang al-kabair atau dosa-dosa besar. Kita membaca kitab al-kabair ini yang dikarang oleh Imam Ad-Dhahabi. Kita masih sampai pada dosa yang kedua, dosa besar yang kedua. Setelah kemarin yang pertama asyirku billah atau syirik kepada Allah, yang ini merupakan akbaril kabair, dosa yang paling besar, dan kalau sampai dibawa mati maka innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, maka tidak berampun. Sehingga menetapi kalimat la ilaha illallah ini adalah perjuangan hidup kita, dan puncaknya adalah ketika kita meninggalkan dunia ini dengan tetap membawa iman. Maka disitulah pintu ampunan taubat, pintu ampunan Allah akan tetap terbuka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah, memungkasi perjalanan hidup kita di dunia ini dengan iman, karena syirik termasuk dosa yang tidak diampuni. Yang kedua adalah al-qatlun nafs atau membunuh, menghilangkan nyawa seseorang. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat nomor 93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, An-Nisa itu surat ke-4 ayatnya 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban 'adzima. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka apa ancaman Allah? Fajazauhu jahannam, maka balasannya ialah neraka jahanam. Bukan main-main. Demikian Allah Ta'ala itu melindungi nyawa seseorang. Dan Islam ini adalah agama yang betul-betul menghargai kehidupan manusia, bahkan kehidupan makhluk Allah secara keseluruhan. Semut saja, makhluk yang kecil itu saja dilindungi nyawanya oleh Allah. Maka Islam ini tidak hanya rahmatan linnas, rahmat bagi semua manusia, tetapi rahmatan lil alamin. Jangan tentu masih ingat cerita bagaimana Nabi Sulaiman dalam Al-Quran demikian menghargai semut, sehingga hatta idza atau ila wadi namlih, ketika para semut itu melihat Nabi Sulaiman dan tentaranya itu, Raja semut mengatakan, ya ayuhan namlut khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yasurun. Wahai bangsaku rakyat semut, ayo segera mencari perlindungan, ayo segera bersembunyi, karena Sulaiman beserta tentaranya mau lewat. Kalau kita tidak bersembunyi, kita akan terinjak mati. Dan Nabi Sulaiman mendengar itu.
Karena Nabi Sulaiman termasuk nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah Ta'ala untuk bisa mendengar dan mengerti bahasa binatang. Kemudian fatabassama dhahikan min qauliha. Nabi Sulaiman kemudian tersenyum. Faqala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, dan seterusnya itu. Itu artinya pelajaran betapa semut yang kecil yang menurut kita mungkin tidak berharga itu saja diberikan hak dasar kehidupan, lebih-lebih manusia. Maka Allah Ta'ala mengancam siapa yang menghilangkan atau membunuh nyawa seorang yang beriman atau seorang manusia bahkan yang tanpa alasan yang dibenarkan, maka fajazauhu jahannam khalidan fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, dan Allah Ta'ala akan murka kepada mereka dan melaknat orang tersebut. Naudzubillah min dzalik. Wa a'adda lahu adzaban adzima, dan menyediakan bagi mereka azab yang sangat besar, azab yang sangat berat. Para hadirin jamaah rahimakumullah, maka ketika nilai-nilai kehidupan ini betul-betul kita jaga sesuai dengan syariat Islam, demikian mahalnya nyawa seseorang, maka sama dengan menjaga kehidupan manusia secara keseluruhan. Di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayatnya ayat nomor 68 sampai 70. Al-Furqan surat ke-25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznuna wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Dan orang-orang yang tidak mensekutukan Allah Ta'ala dengan apapun, wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh orang kecuali dengan alasan yang benar, wala yaznun, dan tidak berzina, wa may yaf'al dzalika yalqa asama, maka barang siapa yang melakukan perbuatan demikian, yalqa asama, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Jadi ini termasuk 3 dosa teratas. Yang pertama syirik kepada Allah Ta'ala, kemudian yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq, membunuh atau menghilangkan nyawa yang tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, dan kemudian berzina, maka mereka akan mendapatkan hukuman yang berat. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yahlud fihi muhana, akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan mereka kekal di dalamnya. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat, kecuali orang-orang yang bertaubat kembali kepada Allah Ta'ala dari dosa-dosa tersebut, kemudian mereka melakukan amal-amal kebaikan, faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat, maka mereka adalah termasuk orang-orang yang akan diganti dosa-dosa tersebut dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, salah satu ajaran yang indah dari Islam, yakni menghormati nyawa seseorang. Maka membunuh baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, ini termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Demikian yang bisa kita pelajari sesuai terbatasnya waktu. Mudah-mudahan bisa menjadi satu keterangan yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita memungkasi kehidupan kita di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Hadana wa iyyakum ajmain. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الله وملائكته يصلون على